Hai semuanya, cerita film ada di sini. Alur cerita kali ini, kita akan membahas kelanjutan dari Happiness. Tidak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Pada part kedua kali ini, dimulai dengan memperlihatkan pasangan pengantin baru Saebom dan Yi Hyun. Di mana, saat itu mereka berbicara di atas loteng gedung apartemen mereka. Walaupun pernikahan Saebom dan Yi Hyun tidak didasari dengan cinta. Pada akhirnya waktu membawa mereka untuk saling menyayangi, dan saling melengkapi. Tanpa sadar, mereka sangat peduli satu sama lain dan rela mengorbankan diri untuk saling melindungi. Di sisi lain, Nona Oh yang serakah ini, terus berjuang supaya orang-orang di apartemen memilihnya, sebagai wakil penghuni. Di mana, sebuah posisi yang akan menghasilkan banyak uang. Sementara itu, di pusat kebugaran, Sengbom yang diduga terinfeksi masih diborgol, dan Jungkook selalu mengawasinya. Sampai akhirnya, Sengbom terungkap bahwa dia memang terinfeksi. Setelah beberapa menit kemudian, keadaannya kembali normal. Lalu Sengbom mengakui semuanya lalu mengatakan bahwa, dia memang mengkonsumsi dan menjual obat Nex bersama teman-temannya. Sengbom terus diawasi ketika, para penghuni berdiskusi bahwa, apakah dia harus dikeluarkan atau tidak. Lalu, diadakan pemungutan suara yang menghasilkan angka seri. Sebelum akhirnya, Sehun, pria aneh yang selalu menggunakan APBD datang, dan memilih untuk menahannya di dalam gedung apartemen tanpa harus mengeluarkannya. Setelah pemilihan suara dan masalah pun terselesaikan. Orang-orang, secara bergantian mengawasi Sengbom. Saebom sangat berterima kasih pada Sehun. Karena telah membantu mereka memperjuangkan hidup korban yang terinfeksi. Dan akhirnya, Sehun menjadi sedikit terbuka pada Saebom, yang pernah memberinya kaos militer yaitu sesuatu yang ia sangat sukai. Sehun bercerita bahwa, dia terobsesi dengan sesuatu yang berbau apokaliptik, dan dia percaya bahwa sekarang bumi dalam terancam bahaya. Karena itulah, dia sudah mengumpulkan banyak peralatan untuk bertahan hidup sebanyak mungkin. Bahkan dia telah menimbun ramsum sebelum fenomena penyakit ini muncul. Sementara itu, Yi Hyun mendapat kabar dari Sengbom bahwa, Sehun pria ber-APBD itu pernah membeli pil Nex dari temannya. Mendengar hal itu membuatnya sangat terkejut. Keadaan itu pun semakin menegangkan. Ketika Seong yang berkata pada Yi Hyun bahwa, Saebom pergi ke lantai 15 bersama Sehun. Sementara itu, Dong Hyun mendapat kabar dari gadis penjaga minimarket dan berkata bahwa, ia melihat ponselnya terjatuh di luar apartemen. Dong Hyun lalu meminta bantuan kepada gadis tersebut, yang bernama Boram untuk keluar mengambil ponselnya. Dan dia berjanji akan memberinya sejumlah uang. Tentu saja, Boram tergiur lalu keluar. Ketika Boram menemukan ponselnya, tiba-tiba dia bertemu dengan pria yang terinfeksi yang kemudian mengejarnya masuk ke apartemen. Keadaan pun menjadi kacau, ketika orang-orang yang terinfeksi mulai berdatangan masuk ke apartemen. Dan kerusuhan itu, pada akhirnya membuat seorang pria tergigit. Dia adalah Nasumin, kakak dari penghuni bernama Na Hyun Kyung. Beralih kekhawatiran Yi Hyun pada istrinya. Setelah sampai di rumah Sehun, ternyata Yi Hyun hanya tinggalkan tempat itu, setelah diancam akan dipukul. Tidak hanya itu, kakaknya Hyun Kyung pun menghilang, setelah ia tergigit. Setelah tahu apa yang terjadi, dan penyebab para monster bahwa, karena kecerobohan mereka telah membahayakan banyak nyawa orang, dan membuat kakak Hyun Kyung menghilang entah kemana. Masalah lain datang di pusat karantina. Akan tetapi, itu hanya alasan karena sebenarnya ia ingin memeriksa Saebom. Yi Hyun bercerita bahwa, luka cakar di tangan Saebom tak kunjung pulih dan itu artinya, Saebom memiliki antibodi. Di apartemen, Tae Seok menjelaskan bahwa, seluruh kota dalam keadaan darurat militer. Sehingga, mereka yang bertahan di apartemen harus berjuang keras. Karena dalam 4 hari ke depan, listrik dan pasokan air akan diberhentikan. Di suatu kesempatan, Tae Seok membawa Saebom, setelah menyuntiknya dengan obat bius. Dia membawa Saebom secara paksa, Saebom,
untuk menyumbangkan sampel darahnya. Saebom setuju karena ia juga ingin membantu untuk menemukan vaksin segera mungkin. Walau begitu, bukan berarti Saebom akan selamat. Karena, bisa saja virus yang ada di dalam tubuhnya bermutasi dan menginfeksi otaknya. Menyadari hal itu, Yi Hyun meminta senjata dari Tae Seok untuk melindungi istrinya. Karena ia adalah satu-satunya aset berharga bagi negara. Di malam hari, terlihat keluarga penuh hangat, dan cinta walau menghadapi banyak kesulitan saat itu. Begitupun, para penduduk lainnya berusaha bertahan di apartemen tanpa listrik dan air. Yang tidak tahu malunya, secara sepihak memutuskan untuk membagi makanan yang mereka kumpulkan sebelumnya, hanya kepada para penghuni. Para petugas kebersihan tentu saja tidak terima, karena mengingat waktu kejadian, mereka mempertaruhkan nyawa untuk mengumpulkan makanan. Bahkan, waktu itu Nona Oh melarangnya masuk sewaktu membawa makanan tersebut. Semua orang sudah memperlihatkan sifat asli, dan keegoisannya demi hidup masing-masing. Kembali ke apartemen, Jungkook melihat luka Saebom, yang tak kunjung pulih. Karena hal itulah, ia merasa keberadaannya akan membahayakan dirinya juga. Sehingga akhirnya, ia mulai sangat berhati-hati dan khawatir. Di tempat Dong Hyun, ia akhirnya tahu bahwa, ibunya sudah terinfeksi dan sang ayah selalu menyembunyikannya di dalam kamar. Ibu Dong Hyun terinfeksi setelah ia tercakar oleh istri Jo Hyeong, yang saat itu sedang mengejar suaminya. Dengan tega dan jahatnya, Dong Hyun mengambil semua persediaan makanan, dan membawanya pergi ke tempat lain untuk mengungsi. Ia datang mengunjungi para petugas kebersihan, dan berjanji akan membagikan makanannya juga. Di sisi lain, hubungan Saebom dan Yi Hyun semakin dekat dan mesra, walaupun masih garing. Mereka mulai bercerita tentang masa lalu, di sela-sela kesempatan. Dan itu membuat mereka saling memahami satu sama lain. Bahkan Yi Hyun mengaku bahwa, sosok Saebom lah yang telah membantunya melupakan dunia baseball. Perkataannya 12 tahun lalu, yang membuat Yi Hyun memahami arti hidup yang sebenarnya. Maka dari itu, ia sangat bersyukur bertemu dengan Saebom dan menjadi suaminya. Para penduduk lain, mengetahui di mana keberadaan Su Min yang telah terinfeksi. Mereka mendesak Yi Hyun, untuk mengurungnya di pusat kebugaran karena begitulah peraturannya. Di tengah kekacauan itu, Yi Hyun akhirnya mengetahui bahwa, selama ini Jo Hyeong berusaha membuat orang-orang terinfeksi, terutama kepada dirinya dan Saebom istrinya. Jo Hyeong akhirnya ditangkap, akan tetapi Nona Oh yang menyebalkan ini menggagalkan aksinya. Satu hal yang tidak terduga adalah, Jungkook kini berada di pihak Nona Oh dan suaminya. Karena telah membuktikan sendiri bisa melindungi dirinya. Jungkook khawatir, jika sewaktu-waktu Saebom berubah karena bekas luka di tangannya tak kunjung sembuh, dan membuatnya kian takut. Di tempat yang lain, tepatnya di pusat karantina, para petinggi yang terinfeksi menggunakan kekuasaan mereka untuk merebut vaksin, yang baru saja dikembangkan oleh Tae Seok. Tae Seok tahu bahwa para petinggi akan melakukan hal itu, dan menggunakan vaksin untuk bisnis agar bisa menghasilkan uang yang banyak. Sehingga, dia menyembunyikan formula yang asli dan terus berusaha untuk menyempurnakan vaksin tersebut. Para petinggi inilah sesungguhnya sampah masyarakat. Kembali ke apartemen, Saebom, tentu saja sangat kecewa dengan Jungkook. Karena telah berpaling membela Nona Oh yang serakah itu. Sementara Yi Hyun berusaha memahami bahwa, temannya itu hanya merasa khawatir dan takut. Yi Hyun menegaskan bahwa, Jungkook harus berhati-hati kepada orang yang baru saja dia kenal. Karena mereka tidak bisa dipercaya. Nona Oh merasa kejadian Saebom, dan Yi Hyun menghalangi ambisinya untuk menjadi perwakilan apartemen. Begitu juga dengan Jo Hyeong, yang sangat ingin menyingkirkan pasangan tersebut. Karena selalu berusaha menghalangi niat mereka dan menangkapnya. Lalu, mereka bekerja sama dan memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengusir pengantin baru, Saebom dan Yo Hyun. Saebom yang mengetahui hal itu datang dan marah. Karena merasa tersudutkan, lalu membuktikan bahwa dirinya tidak terinfeksi. Sejauh ini, mereka yang terinfeksi tidak bisa menahan haus jika melihat darah.
Dan Saebom berusaha membuktikan itu, dengan ingin melukai tangannya. Namun, tiba-tiba suaminya datang dan mengambil pisau tersebut. Kemudian menggantikan Saebom untuk melukai tangannya sendiri. Ketika darah bercucuran, akhirnya terungkap bahwa, orang yang sebenarnya terinfeksi adalah Boram. Setelah apa yang terjadi, Boram akhirnya mengaku dan menceritakan semuanya kepada Saebom bahwa, sebenarnya dia dari awal sudah terinfeksi. Dan dia terpaksa berbohong agar, penghuni lainnya membiarkannya masuk ke apartemen. Sejauh ini, ada dua orang yang mereka ketahui terinfeksi. Mereka adalah Sumin, dan Boram. Sementara Ibu Dong Hyun masih bersembunyi, dan orang-orang tidak mengetahuinya. Jungkook akhirnya kembali ke Saebom, dan meminta maaf. Dengan besar hati, pasangan pengantin baru itu tetap menerimanya untuk tinggal. Di tengah kepanikan dan kekacauan tersebut, akhirnya terungkap lagi bahwa, sebenarnya suami Nona Oh sudah lama terinfeksi. Nona Oh yang baru mengetahui hal itu, tentu saja sangat terkejut dan dia bersembunyi ketika suaminya mulai mengamuk, dan berubah menjadi monster gila. Untunglah Saebom, dan Yi Hyun berhasil melumpuhkannya. Ketika dia berusaha memangsa orang-orang. Namun sayang, suami Nona Oh akhirnya meninggal, ketika dia melepaskan diri dan terjatuh dari atas apartemen. Orang yang bertanggung jawab atas kejadian itu adalah, Jo Hyun. Tapi dia tidak mengakuinya. Dan, part 2 pun selesai. Makasih banyak untuk semuanya, karena udah nonton alur cerita kali ini. Jadi, jika kalian penasaran untuk part selanjutnya, jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi. Bye.